Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Santoso. Saya dari Prodi Ekonomi Islam. Saya di sini akan mempresentasikan analisis kelayakan bisnis Capcus. Yang pertama yaitu tentang ide bisnis. Ide bisnis ini muncul berawal dari pemilik usaha tersebut saat mengikuti kegiatan atau perlombaan di luar Yogyakarta, tepatnya yaitu di Riau. Pemilik usaha ini jalan-jalan dia membeli sebuah minuman di daerah tersebut dan merasa cocok dengan minuman tersebut. Minuman tersebut biasanya disebut dengan cappuccino cincau. Kemudian muncullah ide bisnis tersebut untuk dijalankan di Yogyakarta. Pemilik usaha tersebut dia dalam membuka usaha tersebut dia menggunakan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Lalu dibukalah bisnis tersebut pada tahun 2012, bertepatnya di Jalan Pandanaran, dan diberi nama Capcus yang punya slogan ngopi yang bikin kenyang. Adapun ide bisnis selanjutnya untuk mengembangkan usahanya yang lebih besar terlebih di Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu pasar dan pemasaran. Untuk pasar dan pemasaran ini ada segmen dan target. Untuk segmennya tentunya ada laki-laki, perempuan, itu dia rentan usianya antara 10 sampai 30 tahun. Dan selanjutnya penikmat minuman dingin tentunya. Untuk targetnya tentunya pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum. Untuk segmentasi yang rentan usia 10 sampai 30 tahun ini, tentunya kan mungkin ada customer di bawah usia tersebut. Untuk selanjutnya yaitu marketing mix 4P dari Capcus tersebut. Yang pertama mengenai produknya tersebut. Produk usaha ini adalah sebuah minuman kopi yang dicampur dengan cincau. Dan juga produk ini adalah inovasi dari cappuccino cincau yang ada di Yogyakarta. Dan usaha Capcus ini dia berinovasi dengan berjualan makanan yaitu seblak. Untuk harga yang ditawarkan sangat beragam. Ya, mulai dari 6.000 sampai dengan 14.000 itu tergantung dengan rasa yang kita inginkan. Harga ini tergolong murah bagi para mahasiswa, pelajar maupun masyarakat yang ada di sekitar tempat berjualan tersebut. Untuk lokasi awal berdirinya usaha ini yaitu di Jalan Pandanaran, tepatnya di Desa Sandonoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga saat ini usaha ini sudah memiliki banyak cabang di Yogyakarta. Kira-kira sekitar ada 13 cabang yang ada di Yogyakarta. Untuk promosi, usaha ini promosi menggunakan mungkin awal berdirinya dia menggunakan brosur, dan sekarang karena udah semakin majunya teknologi dia menggunakan website, media sosial, dan juga pastinya dari mulut ke mulut. Untuk media sosial ini pemilik usaha dia menggunakan Instagram, Facebook, serta Twitter. Tapi yang paling berjalan hingga saat ini masih dari Instagramnya. Jadi selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi bisnis Capcus. Untuk aspek teknis dan teknologi ini, yang pertama dari lokasi. Pemilik harus memilih lokasi yang strategis agar usaha tersebut dapat dibeli oleh masyarakat. Untuk lokasi ini, pemilik harus memilih lokasi di sekitaran kampus atau di depan-depan swalayan atau supermarket agar usahanya itu mudah dikenali oleh masyarakat. Selanjutnya
teknologi. Dari segi teknologi ini, pemilik harus memodernisasi alat-alat yang dia gunakan agar tidak ketinggalan dari usaha-usaha lain, serta tidak dibilang hanya stuck sampai di situ, tapi harus memodernisasi alat-alat yang digunakan serta dia menggunakan teknologi yang semakin canggih dalam pemasarannya. Selanjutnya, pemilihan bahan baku. Dalam pemilihan bahan baku ini tentunya pemilik harus memperhatikan beberapa hal seperti kehalalan bahan bakunya, serta kehigienisan, dan juga alat untuk produksinya tersebut. Di mana kan mayoritas masyarakat Indonesia ini itu kan beragama Islam. Untuk packaging yaitu pemilik usaha harus membuat desain atau tampilan dari produknya semenarik mungkin guna menarik customer untuk datang atau membeli produk yang kita jual. Selanjutnya yaitu indikator bisnis capcus. Dalam indikator ini saya memasukkan 5 indikator. Yang pertama, modal, keterampilan SDM, bahan baku, kebutuhan teknologi, serta peraturan pemerintah. Dan saya membuat ranking penilaian 10 sampai dengan 50. Maksudnya di sini bobot peringkat menunjukkan seberapa pengaruhnya indikator terhadap kelangsungan bisnis. Indikator 50 itu sangat berpengaruh, sedangkan indikator 10 itu tidak berpengaruh sama sekali. Dan untuk kondisi, saya masukkan nilai dari 1 sampai dengan 5. Bobot kondisi menunjukkan kesiapan dan kemudahan akses dalam mendapatkan. Indikator 5 itu sangat siap dan mudah didapatkan. Dan indikator 1 sangat tidak siap dan sangat sulit untuk didapatkan. Dan ini dilakukan berdasarkan temuan media sosial dipadukan dengan studi lapangan. Saya di sini masukkan indikator modal. Yang pertama di ranking 40 dikarenakan indikator ini sangat berpengaruh terhadap bisnis tersebut karena modal itu adalah hal yang paling utama yang kita miliki untuk mendirikan sebuah usaha. Dan kondisinya saya berikan 5 dikarenakan dia menunjukkan kesiapan modalnya serta ya mudah didapatkan. Untuk keterampilan SDM saya memberi nilai 30 dikarenakan ini tidak terlalu berpengaruh dikarenakan menurut saya SDM ini semua orang bisa menjalankan alat yang dimiliki oleh usaha capcus tersebut. Untuk kondisinya 4 itu karena sangat berpengaruh terhadap usaha tersebut. Untuk bahan baku tentunya sangat berpengaruh. Dan kondisinya 3 dikarenakan itu sangat kadang susah didapatkan saat waktu-waktu tertentu. Untuk kebutuhan teknologi saya beri poin 30 dan kondisinya 3. Dikarenakan terkadang teknologi ini kita harus pandai mengaksesnya agar tidak ketinggalan. Untuk peraturan pemerintah tentunya saya beri ranking 30 dan kondisinya 50 dikarenakan menunjukkan kesiapan dari usahanya dan kemudahan akses untuk mendapatkannya. Dikarenakan ini kan usahanya mau mencakup seluruh Pulau Jawa, jadi pemilik usaha harus siap dengan peraturan pemerintah yang ada. Untuk analisis SWOT ini ada pertama strength,
weakness, opportunity, serta threat. Untuk strength atau kekuatan, mungkin ada dua kalau menurut saya. Itu ada varian rasa, serta memiliki ciri khas pada minuman atau produknya. Untuk kelemahan dari usaha Capcus ini, yang pertama, produk mudah ditiru menggunakan metode ATM atau analisis, tiru, dan modifikasi. Yang kedua, belum menggunakan teknologi yang maju karena seperti yang saya lihat pada usaha ini masih menggunakan alat yang biasa digunakan oleh pengusaha lainnya. Yang ketiga, belum adanya label halal pada tampilan produknya. Untuk keuntungan atau opportunity-nya, yaitu membuat inovasi kopi yang berbeda dari yang lain. Nah, biasanya kopi itu kan hanya Arabica serta Robusta, sedangkan dia menginovasi kopi yang dicampurkan dengan cincau. Yang kedua, memanfaatkan sosial media dalam pemasaran. Tentunya semakin maju teknologi, cara pemasarannya tentu semakin beragam melalui media sosial, website, dan lain-lain. Untuk ancamannya, menurut saya, ancaman yang bisa saja terjadi di usaha ini tentunya kerusakan alat produksi dan terjadinya premanisme, dikarenakan kita kan tidak mengetahui ya situasi atau kondisi di semua daerah khususnya di Pulau Jawa ini, serta tingkat kejahatan atau lain halnya itu kan kita tidak mengetahuinya. Kesimpulan dari usaha Capcus setelah dilakukan analisis untuk menjadi perusahaan nasional bisa saja dilaksanakan, tapi ada beberapa hal yang perlu dievaluasi atau dibenahi kembali. Yang pertama, harus mencantumkan label halal pada produk atau pada kemasan, dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia ini kan masyarakat Muslim ataupun masyarakat di Pulau Jawa kan rata-rata juga masyarakat beragamanya Islam. Jadi paling tidak pemilik usaha itu kan mencantumkan label halal di kemasan produknya itu. Yang selanjutnya harus memperbaiki website yang tidak bisa diakses oleh customer. Tentunya kan customer itu kan penasaran mengenai usaha ini. Jadi bisa saja dia mengakses website yang disediakan oleh usaha ini. Yang selanjutnya, melakukan promosi dengan maksimal dengan menggunakan media sosial yang ada. Untuk saat ini, kalau setahu saya, usaha Capcus ini hanya berfokus pada satu media sosial, yaitu pada Instagram saja. Alangkah baiknya pemilik usaha menggunakan seluruh media sosial kayak Facebook, Twitter itu dioptimalkan agar pemasarannya semakin bagus gitu. Selanjutnya, memperbaiki tampilan pada produk serta berinovasi agar pelanggan tidak mudah bosan. Nah, ini kita harus memperbaiki tampilan kemasan, tentunya dengan masukkan label halal di kemasan tersebut. Dan kita harus pengusaha tersebut harus selalu berinovasi, karena tipikal masyarakat Indonesia ini dia mudah bosan terhadap sesuatu. Jadi jika itu saja nanti customernya akan semakin berkurang. Ini tampilan logo Capcusnya, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.